Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa yaqul awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sahabat Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di program Lentera Kolbu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita hari ini. Allah yang memperjalankan kaki kita hari ini. Allah yang mengedipkan mata kita hari ini. Semua yang ada di muka bumi ini bergerak atas izin dan kehendak Allah. Daun yang sudah tua, yang mengering, jatuh ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pasir di lautan bergeser pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di bumi ini tidak ada yang namanya kebetulan. Di bumi ini tidak ada yang namanya mumpung, tidak ada. Semua bergerak, semua bergeser atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ketika dia bangun tidur, yang pertama kali ada di dalam otak dan hatinya adalah menerima takdir yang akan terjadi pada hari itu. Tidak ada takdir yang buruk. Semua takdir itu baik. Kalaupun takdir tidak sesuai dengan nafsu kita, dengan keinginan kita, bukan berarti takdir itu buruk. Bagi orang yang basirohnya tajam, bagi orang yang mata hatinya tajam, bagi orang yang batinnya bersih, walaupun takdir ini tidak sesuai dengan nafsu dan keinginannya, tapi dia melihat kebaikan yang sangat sempurna di balik takdir itu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba-hamba Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Sempurnakan amal kita, sempurnakan ibadah kita, sempurnakan seluruh perintah Allah, maka Allah akan memberikan ketajaman kepada mata hati kita, basirah kita, dan batin kita. Sahabat Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah yang menjadi induk dari seluruh amal adalah sholat. Kita sering mendengar dari guru-guru kita. Kita sering mendengar dari sahabat-sahabat kita. Kita sering mendengar dari teman-teman kita. Sholat itu adalah hubungan antara makhluk dengan Khalik. Itu sholat. Bagaimana dengan sholat ini bisa memperbaiki seluruh ibadah-ibadah kita? Bagaimana dengan sholat ini menjadi asbab diterimanya seluruh amal-amal kita?
Sholat adalah seperti angka 1 dari jumlah 00 yang ada. Kita memiliki 0, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau tidak ada angka 1, maka tidak bernilai apa-apa di sana. Kita memiliki amal banyak. Baca Quran, silaturahmi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada angka 1, maka amal itu masih dipertanyakan. Sementara Nabi menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka seluruh amalnya juga akan baik. Tetapi sebaliknya, kalau sholatnya kurang baik, maka seluruh amalnya juga akan kurang baik. Jadi kata kuncinya adalah perbaiki sholat kita. Sholat panjang-panjang. Nangis kepada Allah panjang-panjang. Baca Quran panjang-panjang. Berdoa panjang-panjang. Itulah kunci kebahagiaan. Itulah kunci kesuksesan. Itulah solusi dari masalah-masalah yang terjadi hari ini. Itulah solusinya. Sahabat Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuan, maksud dari sholat ini adalah membawa sifat-sifat sholat keluar sholat dan tidak membawa sifat-sifat di luar sholat ke dalam sholat. Sahabat Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini mari kita introspeksi diri. Hari ini kita sama-sama muhasabah diri. Jangan melihat orang lain, tapi lihat diri kita. Ada belum posisi kita di dalam sholat seperti ini? Sudah sampai belum kita di kualitas sholat seperti ini? Kalau kita belum sampai di posisi sholat seperti itu, maka la rohata ba'dal yaum. Mulai hari ini tidak ada cerita istirahat, kecuali untuk memperbaiki sholat kita. Pertama, sholat itu diawali dengan apa kira-kira? Sholat itu diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Ini adalah simbol. Ketika mengawali sholat dengan takbir, maka akbarkan Allah di luar sholat. Tadi kan membawa sifat-sifat sholat keluar sholat. Ketika sholat diawali dengan takbir, maka kita takbirkan Allah di luar sholat. Akbarkan Allah di luar sholat. Agungkan Allah di luar sholat. Dagangkan Allah di luar sholat. Sampaikan Allah di luar sholat. Jadi bukan hanya dalam sholat saja. Maka kalau kita benar sholatnya, akan benar seluruh perilakunya. Bagaimana caranya untuk mengakbarkan Allah di luar sholat? Mengakbarkan Allah di luar sholat adalah sampaikan kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang memiliki khazanah. Itu baru takbir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah takbir ada yang disebut dengan membaca surah Fatihah dan surah yang sunat. Tentu akan kembali setelah pariwara berikut ini. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah,
hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di Lentera Kolbu. Salat yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawa sifat-sifat di dalam salat keluar salat. Sahabat Kompas TV, setelah takbir itu ada yang disebut dengan membaca surah Fatihah dan surah yang sunat. Ini adalah simbol bagi kita, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran yang jauh lebih banyak. Kalau di episode sebelumnya, saya menyampaikan bahwa tunaikan hak-hak Al-Quran dikhotamkan setahun 2 kali. Sekarang ditingkatkan, bagaimana kita membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Jadi dalam 1 bulan kita bisa mengkhotamkan Al-Quran. Itu untuk orang awam dan orang umum. Tapi kalau untuk para hafiz Al-Quran, minimal 1 hari 5 juz. Subhanallah, sahabat Kompas TV. Ini untuk mengecek amaliyah ibadah kita. Setelah kita membaca Fatihah, membaca surat yang sunat, maka ayat yang disebut dengan ruku. Ada yang disebut dengan ruku. Ruku ini adalah simbol akhlak. Adab sopan santun. Adab sopan santun yang dimaksud dengan dalam ruku ini adalah bagaimana kehidupan kita sehari-hari diatur secara rapi, diatur secara rinci, diatur dengan penuh sopan dan santun seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi menyampaikan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia cinta padaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan masuk surga bersamaku, kata Nabi. Orang yang menghidupkan sunnah berarti dia orang dalam keadaan beradab kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang beriman. Ketika dia menghidupkan sunnah, berarti dia dalam keadaan penuh dengan ketaatan, sopan santun kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada orang-orang beriman. Maka hidupkan sunnah dalam setiap saat. Allah simbolkan menghidupkan sunnah ini seperti ruku. Ruku itu penuh dengan adab dan sopan santun. Coba kita bisa lihat. Orang-orang yang makannya dengan mencontoh Nabi. Orang yang minumnya dengan mencontoh Nabi. Orang yang berjalannya dengan mencontoh Nabi. Orang yang masuk masjid dengan mencontoh Nabi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki adab sopan santun. Maka sahabat Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah simbolkan ketaatan, sopan santun, adab itu ada di dalam ruku. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah adalah orang-orang yang penuh dengan adab dan sopan santun. Di dalam salat ada tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu semuanya. Berzikirlah kamu semuanya waktu pagi dan petang. Kenapa harus waktu pagi dan petang? Karena pagi dan petang adalah perputaran malaikat, pergantian malaikat. Malaikat siang turun ke bumi, malaikat malam naik. Malaikat malam turun ke bumi, malaikat siang naik. Maka ketika kita menjaga zikir pagi dan petang, di sana akan dicatatkan dalam buku catatan amal kita oleh malaikat siang dan malam, diawali dengan catatan zikir itu. Kapan kita melaksanakan zikir itu? Kalau pagi,
itu dari mulai subuh sampai datangnya waktu isyraq. Kalau sore, setelah asar sampai datangnya waktu maghrib. Maka jaga zikir itu. Timbul pertanyaan, zikir apa yang harus kita lakukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudah saja. Minimal kita 600 zikir pagi, 600 zikir malam. Mohon maaf, sore 600 zikir. Apa yang dizikirkan? Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100. Ini tasbih Fatimah ini. Sebagai bentuk cinta kepada Allah, maka la ilaha illallah 100. Sebagai bentuk cinta kepada Nabi, maka sholawat 100. Sebagai bentuk cinta kepada diri kita, istighfarlah 100. Jumlah 600 pagi. Petang pun dengan jumlah yang sama, dengan zikir yang sama. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasabbihuhu bukratan wa aswila. Tasbih itu di dalam sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu hebat Allah menyiapkan program sholat, bisa menyelesaikan itu. Bisa menyelesaikan seluruh masalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita dikasih masalah oleh Allah, dikirim ujian oleh Allah, cukup dengan sabar dan sholat. Sabar menghadapi ujian itu, sholat sebagai menyempurnakan perintah Allah. Selesai nggak masalahnya? Allah selesaikan. Tidak ada masalah yang di muka bumi ini yang tidak selesai. Semua Allah selesaikan. Maka sahabat Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la rahata ba'dal yaum. Mulai hari ini tidak ada cerita kita untuk tidak menjaga zikir pagi petang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat ada yang disebut dengan sujud. Maka ketika ada masalah, mintalah kepada Allah dalam sujud. Sujudnya panjang-panjang, nangis kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Memperbanyak istighfar di waktu sahur. Nangis kepada Allah, nangisnya panjang-panjang. Doanya panjang-panjang. Sholatnya panjang-panjang, baca Quran panjang-panjang, minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk mendapatkan semua itu tidak semudah membalikkan kedua belah tangan. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanannya kita akan kembali setelah yang berikut ini. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk. Tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan beli Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.
Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk. Tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di Lentera Kolbu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, tolong jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Nabi juga mengingatkan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti mana sholat yang telah saya contohkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sifat-sifat sholat itu ada dalam diri kita. Bagaimana sifat-sifat sholat itu ada dalam kehidupan kita. Dan bagaimana sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Kompas TV, ada 3 tertib yang harus kita jalankan. Mudah sekali. Mudah sekali kita untuk melaksanakan yang 3 tertib ini. 1. Sholatlah awal waktu ketika azan dikumandangkan. Awal waktu. Yang kedua, sholatlah di tempat yang telah Allah perintahkan, yaitu di masjid. Yang ketiga, sholatlah dengan cara berjamaah. Jadi ada tertib waktu, ada tertib tempat, ada tertib cara. Tertib waktu, awal waktu, tertib cara berjamaah, tertib tempat di masjid. Ini 3 kunci ini yang akan mendapatkan hakikat sholat pada diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang menjaga sholat secara baik, maka Allah akan menyelesaikan seluruh masalah-masalahnya. Nabi menyampaikan, barang siapa yang menjaga sholat fardu selama 40 hari, 40 malam, tanpa ketinggalan takbiratul ula imam, maka Allah akan memberikan 2 pahala. Pertama, Allah selamatkan dari neraka. Yang kedua, Allah selamatkan dari sifat munafik. 40 hari, 40 malam. Ini tugas kita untuk menjaga sholat. Di dalam sholat itu ada menjaga sholat, ada menunggu sholat. Ini mohon maaf saya tamsilkan dengan sepak bola. Di dalam sepak bola itu ada penjaga gawang, ada penunggu gawang. Kalau penunggu gawang, ada bola masuk saja akan dibiarkan. Kenapa? Karena saya sedang menunggu gawang. Bola datang pun dibiarkan masuk saja. Akhirnya terjadilah gol di sana. Karena menunggu sholat. Tapi kalau yang namanya menjaga sholat, sama dengan menjaga gawang. Bola belum datang, kita sudah siap-siap dari sekarang. Bahkan bola masih jauh, kita sudah siap-siap dari sekarang. Takut ada bola dadakan datang. Dia akan menangkap bola itu. Begitupun juga sholat, hadirin. Ketika kita masuk kepada kategori menjaga sholat, maka sebelum datang waktu sholat, dia sudah punya wudhu. Dia sudah duduk di masjid. Dia sudah zikir di masjid. Dia sudah baca Quran di masjid. Begitu terdengar adzan, dia akan menangkap waktu itu secara baik. Karena waktu sholat ada dibagi 3. 1, ridho Allah. Yang kedua, rahmat Allah. Yang ketiga, ampunan Allah. Kalau orang menjaga sholat, sholatnya awal waktu, maka dipastikan dia mendapatkan ridho Allah. Kalau dia sudah mendapatkan ridho Allah, dipastikan rahmat Allah juga dapat, ampunan Allah pun juga dapat. Tetapi kalau seseorang melaksanakan sholatnya di pertengahan waktu,
dia hanya mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah. Dipastikan ridho sudah lepas. Kalau dia melaksanakan sholatnya di akhir waktu, dia hanya mendapatkan ampunan saja. Dipastikan rahmat dan ridho Allah sudah lepas. Ampunan ini pun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan karena dia melaksanakan perintah Allah. Diterima tidak? Wallahu alam. Itu hanya Allah yang tahu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk laki-laki salatnya adalah di masjid. Awal waktu ketika azan dikumandangkan. Itu untuk laki-laki. Timbul pertanyaan bagaimana untuk perempuan? Untuk perempuan lebih baik di rumah, ada musola kecil khusus untuk perempuan, di sana perempuan jauh lebih baik. Hadirin sahabat Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran bagi kita. Kalau kita menjaga sholat dari awal sampai akhir yang saya sampaikan tadi, dari A sampai Z, maka sholat inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika datang masalah, cukup dengan sholat 2 rakaat. Ada seorang sahabat pulang dari medan pertempuran, pulang ke rumah. Ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan?" Kata istrinya, "Tidak ada, wahai suamiku." Maka si sahabat ini berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia pulang ke rumah. Nanya lagi, "Wahai istriku, apakah sudah ada makanan?" Kata istrinya, "Belum ada, wahai suamiku." Berangkat lagi ke masjid, sampai 3 kali. Keempat kalinya, beliau pulang dari masjid dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah sudah ada makanan?" Kata istrinya, "Belum ada makanan yang datang. Tetapi penggilingan gandum milik kita di belakang itu tiba-tiba berputar sendiri. Dan dari penggilingan itu mengeluarkan gandum yang segar. Maka saya mengambillah gandum itu seperlunya saja buat makan 1 kali." Abu Hurairah menyampaikan, ketika penggilingan gandum ini tidak dihentikan oleh pemiliknya, maka penggilingan gandum ini akan berputar sampai hari kiamat. Dari manakah sejarah ini adanya? Sejarah ini adanya di kitab Hayatus Sahabah. Kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi para sahabat itu menyelesaikan masalah cukup dengan sholat 2 rakaat. Keyakinannya luar biasa. Karena iman sahabat itu adalah yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Itu imannya para sahabat. Tetapi iman kita hari ini adalah yazid wa yankus. Mohon maaf. Iman kita hari ini adalah yakhruj wa yadkhul. Kadang masuk, kadang keluar. Kadang masuk, kadang keluar. Itu iman kita hari ini. Tapi kalau iman sahabat, yazid wa yankus. Kadang nambah, kadang nurun. Kadang nambah, kadang nurun. Kadang naik, kadang turun. Itulah imannya para sahabat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah, mari kita sama-sama jaga sholat. Karena sholat adalah induk dari seluruh amal-amal kita. Kalau amalnya baik, maka seluruh amalnya juga akan baik. Tetapi kalau amalnya buruk, maka seluruh amalnya akan buruk. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban di akhirat adalah sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengajak tetangga-tetangga kita agar mau berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Sampai di sini, insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk. Tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV.
menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan beli kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.